Halo para pecinta film, bagaimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Bulletproof 2022. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang seorang perampok yang diburu oleh geng mafia dan pembunuh bayaran, karena tak sengaja menculik istri seorang mafia yang sedang hamil. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan kekejaman anggota geng mafia, yang sedang mengeksekusi mati salah satu anggota mereka yang berkhianat. Sementara di dalam markas, terlihat seorang perampok bernama Mike, yang sedang mencuri uang jutaan dolar milik seorang mafia bernama Temple. Namun ketika ingin kabur dari sana, tiba-tiba saja muncul sebuah mobil yang menabrak mobilnya dengan kencang. Anak buah Temple yang mendengar itu pun langsung bergegas menuju lokasi, sehingga terjadilah baku tembak. Karena mobilnya rusak, Mike kemudian merampas mobil pria yang menabraknya. Namun ternyata, pria yang bernama Rahul ini masih hidup dan langsung menyerang Mike. Setelah melumpuhkan Rahul, Mike pun bergegas pergi dari sana, yang kemudian dikejar oleh salah satu anak buah Temple. Namun untungnya, Mike berhasil lolos dari sana dengan cara mengelabui pria tersebut. Saat dalam perjalanan, Mike mendapatkan pesan suara dari temannya, yang mengatakan kalau pesawat mereka akan berangkat pukul 7 besok pagi. Karena diketahui, Mike dan temannya itu berencana ingin kabur ke luar negeri dengan membawa uang hasil rampokan tersebut. Mike yang mengalami luka tembak di lengannya, ia kemudian turun di tengah jalan untuk mencari kain pembalut di bagasi mobil. Ternyata, di sana ada seorang wanita hamil bernama Mia, yang sedang bersembunyi di dalam bagasi. Mike yang kebingungan, ia lalu menyuruh Mia untuk turun dan bertanya siapakah dia sebenarnya. Mia pun menjelaskan, bahwa dia adalah istri Temple, yaitu seorang mafia kejam yang uangnya baru saja dicuri oleh Mike. Dan diketahui, Mia berusaha kabur dari suaminya itu dengan cara bersembunyi di dalam bagasi mobil Rahul, namun sekarang, mobil Rahul sudah diambil alih oleh Mike. Temple. Yes. Mendengar itu, Mike pun meninggalkan Mia di tengah jalan, karena dia takut Temple akan mudah melacaknya jika dia pergi membawa Mia. Namun Mia mengatakan, kalau dia sempat tertangkap maka dia akan memberitahukan kepada Temple, bahwa Mike akan kabur ke luar negeri jam 7 besok pagi. Karena ternyata, Mia sempat mendengar pesan suara yang dikirim oleh teman Mike sebelumnya. Sehingga, Mike yang tidak punya pilihan terpaksa membawa Mia pergi dari sana. Sementara Rahul sendiri, ia terlihat sedang disiksa oleh tangan kanan Temple yang bernama Skinny, karena sudah berusaha membantu Mia untuk kabur. Tidak lama kemudian, Temple juga muncul di sana dan bertanya di manakah sekarang keberadaan Mia. Rahul yang ketakutan, ia pun akhirnya mengaku kalau semua ini adalah rencana Mia. Yang dimana, Mia merayu Rahul untuk membawanya kabur dari markas Temple, dengan cara bersembunyi di bagasi mobil agar tidak ketahuan. Namun diketahui, mobilnya itu sekarang dicuri oleh seorang pria yang tak dikenal. Di sini, Rahul memberikan alamat motil tempat di mana Mia akan singgah,
dan berharap Temple mau mengampuninya. Namun Temple yang tidak memiliki belas kasihan, ia tetap saja menyiksanya hingga tewas. Setelah itu, Temple menugaskan seorang pembunuh bayaran asal Prancis bernama Arnold, untuk menangkap Mia dan juga Mike. Namun sebelum itu, Arnold terlebih dulu menghabisi kelompok gangster yang merupakan saingan bisnis Temple. Sementara Mike yang sedang dalam perjalanan, ia tak sengaja melihat lebam di leher Mia. Yang dapat dipastikan, kalau Mia sering mendapatkan kekerasan dari Temple, hingga membuatnya memutuskan untuk kabur. Kemudian, Mike bertanya kemanakah sekarang Mia ingin pergi. Mia pun memberitahukan, kalau dia ingin pergi menemui keluarganya di Kolombia. Namun sebelum itu, dia meminta Mike mengantarnya ke sebuah motel untuk menemui teman Rahul yang akan mengantarnya ke Kolombia. Setibanya di motel, Mike mempunyai firasat buruk, karena Mia sendiri ternyata tidak pernah bertemu dengan pria yang akan menjemputnya itu. Namun karena Mia sangat yakin, Mike pun tidak bisa melarangnya, karena hanya hari inilah kesempatan Mia untuk kabur. Setelah memastikan Mia masuk ke dalam motel, Mike pun langsung pergi dari sana. Dan di saat itu juga, ia baru menyadari kalau boneka Mia ketinggalan di dalam mobil. Dan dugaan Mike ternyata benar, yang menjemput Mia di motel adalah Arnold, yaitu pembunuh bayaran yang sebelumnya ditugaskan oleh Temple. Untung saja Mike muncul tepat waktu. Karena luka di lengannya belum pulih, Mike pun dibuat kewalahan menghadapi Arnold. Namun untungnya, saat Arnold ingin membunuh Mike, Mia tiba-tiba saja muncul dengan todongan pistol. Dan di waktu yang sama, Temple bersama anggotanya juga datang ke tempat ini untuk menjemput Mia. Namun di sini, Mia tetap bersikeras tidak mau ikut, karena dia sudah tidak sanggup lagi hidup dengan seorang mafia kejam seperti Temple. Dan dia, lebih memilih untuk kabur bersama Mike yang kemudian langsung dikejar oleh Arnold. Di sini, Arnold dibuat kesulitan untuk menembak Mike karena Mia terus menghalanginya. Sehingga, Arnold pun memutuskan untuk menabrakkan mobilnya, yang kemudian terjadilah pertarungan. Meski sempat kewalahan menghadapi Arnold, Mike akhirnya berhasil menjatuhkan dia ke jurang. Belum cukup dengan itu, Mike kembali melihat mobil Temple menuju ke arah mereka. Dan dengan cepat, ia pun langsung menghujani mobil Temple dengan peluru, menggunakan mesin gun milik Arnold. Melihat Mia kabur bersama Mike, salah satu anak buah Temple pun menyarankan agar dia berhenti mengejar Mia, karena menurutnya Mia adalah seorang pengkhianat. Namun Temple yang mendengar itu, ia malah menghajar anak buahnya tersebut. Kemudian, Temple memerintahkan Skinny menyewa preman lokal, untuk memburu Mia dan juga Mike secara hidup-hidup. Sementara Mike sendiri, ia terlihat membawa Mia ke klinik karena dia mengalami pendarahan. Sambil menunggu Mia diperiksa, Mike kemudian menelpon temannya, dan mengatakan kalau dia akan berangkat bersama seorang wanita. Namun temannya tersebut, meminta tambahan bayaran sebesar $20.000. Di waktu yang sama, si dokter memberitahukan kalau ternyata Mia baik-baik saja, hanya saja dia terlalu capek dan juga telat makan. Dan di sini, Mia pun berterima kasih kepada Mike karena sudah mau menolongnya, yang nampaknya, mereka berdua sudah mulai bersimpati satu sama lain. Hey, thanks for coming back for me, by the way. Kemudian, Mike menyuruh Mia untuk menunggu di klinik, sementara dia sendiri, akan pergi sebentar mencari makan. Namun ketika di luar,
Mike melihat sebuah mobil yang mencurigakan mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, saat Mike kembali ke klinik tiba-tiba saja ada yang memukulnya hingga pingsan. Sementara di sisi lain, Arnold yang masih hidup terlihat dihampiri oleh seorang polisi, yang mencoba menawarinya pertolongan. Namun bukannya berterima kasih, Arnold malah membunuh polisi ini dan mencuri mobilnya. Sedangkan Mike yang baru sadar, dia sudah berada di klinik dengan tangan yang terikat bersama si dokter dan juga Mia. Yang ternyata, dua orang pria ini adalah Ronnie dan juga Samson, yaitu preman lokal yang disewa oleh Temple. Namun saat mengetahui Mike mencuri banyak uang milik Temple, Samson kemudian berubah pikiran dan malah menawarkan kesepakatan kepada Mike. Yang mana di sini, Samson meminta Mike menyerahkan uang hasil rampokan tersebut, dan dia berjanji akan membebaskan mereka semua. Namun jika tidak, maka dia pun tidak akan segan-segan membunuh mereka satu persatu. Dan untuk membuktikan ancamannya tersebut, Samson lantas menembak si dokter yang padahal tak bersalah. Listen, I'm not playing around here. Merasa kalau Samson tidak main-main, Mike pun terpaksa memberitahukan kalau uang itu dia simpan di lemari dekat resepsionis. Namun ketika Samson pergi untuk memeriksa, Mike berhasil melepaskan ikatannya menggunakan gunting kuku. Setelah melepaskan ikatan Mia, Mike pun bergegas menyusul Samson yang sedang mengambil uang tersebut. Meski sudah terkena tembakan, Samson masih berusaha kabur dari sana dengan mencuri mobil salah seorang pengendara. Namun pada akhirnya, dia pun harus tewas karena kehabisan darah. Sementara Mia yang berada di klinik, ia berhasil tertangkap oleh Skinny dan kemudian dibawa masuk ke mobil Temple. Sedangkan Mike yang melihat itu, tidak bisa berbuat apa-apa karena peluru pistolnya sudah habis. Tidak lama kemudian, polisi yang mendapatkan laporan adanya kekacauan di tempat ini, langsung datang ke lokasi dan meminta Temple bersama anak buahnya untuk menyerahkan diri. Namun saat bersamaan, Arnold juga muncul di sana sehingga terjadilah baku tembak. Saat mereka semua lengah, Mike pun langsung mengambil alih mobil Temple dan membawa Mia kabur dari sana. Di tengah pelarian, Mike pun meminta temannya untuk menjemput mereka di perbatasan 10 menit lagi. Sedangkan Temple dan anak buahnya, tidak bisa berbuat banyak karena Mia mengancam akan menembak dirinya sendiri. Bodyguard bullshit will lose him again. Setibanya di perbatasan, Mike kemudian menyuruh Mia untuk pergi menemui temannya yang berada kurang lebih 10 mil dari sini. Sementara dia sendiri, akan berusaha mengalihkan perhatian Temple bersama anak buahnya. Dalam persembunyian, Mike berusaha menawarkan kesepakatan kepada Temple. Mike mengatakan, kalau dia akan menyerahkan uang tersebut asalkan Temple mau membebaskan Mia. Namun Temple yang mendengar itu tentu saja menolaknya, karena anak dalam kandungan Mia jauh lebih berharga dari apapun. I get to keep Mia. No deal. Melihat mobil Mia melaju menuju landasan pesawat, Temple akhirnya menyadari kalau Mike sengaja mengalihkan perhatian mereka. Yang kemudian, dia pun meminta Arnold untuk mengurus Mike, sementara dia sendiri akan pergi menyusul Mia. Di sini, terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Arnold dan juga Mike, namun kali ini Mike berhasil membunuh Arnold. Sementara Mia yang sudah tiba di landasan,
Ternyata pesawat jemputannya tidak mau mendarat karena melihat Temple ada di belakang Mia. Temple yang sudah habis kesabaran, ia pun mengancam akan membunuh Mia jika tidak mau ikut bersamanya. Namun di saat itu juga, ia dikagetkan dengan kemunculan Mike. Temple yang tersudut, ia kemudian menggunakan Mia untuk mengancam Mike. Namun Mike yang melihat itu, ia pun mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat Temple merasa terhina sebagai seorang suami. More of a father than you could ever be. Hingga Temple yang tidak terima dengan itu, ia pun mengajak Mike untuk berduel dengan tangan kosong. Mike yang sudah mengalami banyak luka tentu saja kalah menghadapi Temple, namun untung saja, Mia berhasil mengambil pistolnya dan menembak mati Temple. Setelah itu, Mike meminta temannya untuk segera mendarat karena situasinya sudah aman. Namun di sini, Mike menyuruh Mia untuk pergi sendirian dan menyerahkan semua uang itu kepada Mia. Karena menurutnya, Mia akan membutuhkan banyak uang untuk menghidupi calon bayinya tersebut. Sementara dia sendiri, akan menetap di kota ini untuk melanjutkan bisnis milik Temple. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film Bulletproof 2022. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.